Di Islamologi itu yang dipelajari begini. Apa sih perspektif Al-Quran tentang Isa? Oh, dari Isa berarti. Ya, karena memang kita fokusnya penginjilan kan di Isa. Penginjilan itu kan fokusnya bagaimana menyampaikan Isa itu Allah yang menjadi manusia, mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia, mengorbankan dirinya. Kenapa? Karena dirinya adalah suci. Dia dinuzulkan lahirnya, tidak melalui hubungan darah dan daging, kan di situ kan. Titik tolaknya kan di situ. Makanya yang kita fokusin adalah bagaimana sih perspektif Al-Quran mengenai Nabi Isa. Contohnya begini, kan di dalam Islam mempercayai bahwa yang akan menjadi hakim yang adil, Imam Mahdi adalah Isa alaihi wasallam. Itu akan menjadi senjata atau menjadi kata-kata istilahnya pertanyaan-pertanyaan jebakan yang akan kita pakai buat giring orang mengakui bahwa Isa adalah Allah. Contohnya begini, saya tanya sama antum. Menurut antum, kira-kira nanti yang akan menjadi hakim itu siapa sih ketika hari kiamat nanti? Kalau orang awam, dia jawab apa coba? Allah. Allah. Nah, mulai kita buka itu. Gimana? Contohkan, coba dicontohkan, diperagakan. Misalkan saya awam nih. Mulai kita buka. Nah, kalau memang yang oke, setuju ya bahwa Allah yang akan menjadi hakim yang adil. Hakim yang memang benar-benar adil gitu. Terus bagaimana dengan pernyataan bahwa Isa alaihi wasallam akan menjadi Imam Mahdi? Isa alaihi wasallam. Dia akan menjadi hakim yang adil. Berarti siapa Isa alaihi wasallam? Mulai bingung kan orang. Tadi udah terlanjur dia ngomong yang akan jadi hakim Allah. Sekarang kita pakai statement-statement yang ada di Islam sendiri bahwa benar nggak Isa yang akan jadi hakim yang adil? Yang akan jadi Imam Mahdi yang akan turun nanti mengalahkan Dajjal. Orang akan bingung di situ. Iya ya. Kita biarin itu orang dalam kebingungan. Lalu kita tanya, menurut antum kira-kira Isa itu siapa? Kok dia jadi hakim yang adil sama dengan Allah? Disitulah masuk. Ya, disitulah masuk. Mulai tentang bagaimana Isa itu dinuzulkan, tentang bagaimana Isa itu lahir suci adanya, tidak berdosa. Terus mulai masuk. Jadi ada sifat ilahiyahnya. Iya. Mulai masuk ke sana. Sampai satu titik orang mengakui bahwa Isa itu Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Jadi kalau misionaris, dia itu pasti jago di dalam psikologi. Psikologi orang pasti jago. Dia nggak akan masuk ke situ sebelum dia lihat lawan bicaranya ini kemana. Kalau lawan bicaranya cerita masalah
soal masalah pergumulan hidup dan lain sebagainya, dia dengerin. Berarti titik tolak masuknya melalui situ, tombol merahnya, masalah hidup. Tak. Sakit penyakit berarti titik tolaknya. Penyakit. Siapa yang akan jadi solusinya? Ihsan. Orang sakit didoakan sembuh. Makanya ada pendeta-pendeta ya pengobatan gitu ya. Makanya dulu mantan istri saya itu kan saya ketemu sama dia di rumah sakit. Dia kena penyakit namanya leukemia, kanker darah dan pembekuan darah di otak. Nah di situ saya dulu kan keliling-keliling rumah sakit, doain orang-orang sakit. Begitu? Iya. Yang didoakan Muslim atau Kristen? Maupun awalnya orang Kristen, tetapi yang kami sasar yang utama adalah orang Muslim. Ketika kami berdoa di situ, sebelahnya ada. Saya potong. Nah. Itu masuk ke rumah sakit, ada kerjasama atau nyelonong aja? Oh, kerjasama. Sama pihak rumah sakit? Ya, rumah sakit. Oh. Ada juga yang amatir nyelonong, tapi ada juga yang memang kami udah kerjasama kayak di Palembang dengan Caritas, rumah sakit Caritas itu ada kerjasamanya dengan pihak Umas. Gitu. Silakan doain gitu. Cuman ketika kita berdoa kepada orang-orang sakit yang Kristen, kita mulai perhatiin orang-orang Islam di sekitar. Maksudnya sebentar, maksudnya kerjasama antar rumah sakit ini sebenarnya untuk mendoakan yang orang-orang Kristen. Orang Kristen. Tapi namanya misionaris kan dia nyari celah. Cari celah. Oh. Misalnya ada orang Muslim di sebelahnya, sakit apa Bu? Sakit apa Pak? Sekalian. Nah, mulai kita ngobrol-ngobrol, oh sakitnya begini, boleh saya berdoa buat Bapak? Siapa sih nggak mau didoain? Kalau yang tadi amatiran nyelonong aja. Nah, nyelonong. Nah, ketika dia mulai oke, mau didoakan, mulai. Nanti kita tanya nomor teleponnya. Untuk follow up. Untuk follow up. Follow up-nya di luar nanti. Rumahnya di mana? Iya. Oh gitu, harus punya datanya semua. Saya kan pengajar di salah satu kegerakan namanya SOS. Apa tuh? Sahabat Orang Sakit. Jadi ada satu lembaga SOS. Itu dari Singapura. Dari Singapura. Dan itu memang misionaris. Ya itu pergerakan di lapangan juga. Tingkat keberhasilannya berapa persen tuh? Bisa 80% tingkat keberhasilan. Karena melalui mujizat ya. Gimana coba contohkan peragaannya gimana? Begini, ketika antum lagi sakit, kena kanker, sudah dokter vonis meninggal, dan ketika didoakan antum sembuh, otomatis percaya sama. Gimana sih? Iya iya. Padahal belum tentu juga Belum tentu. sembuhnya oleh doa itu ya. Artinya ketika orang sudah tidak punya pengharapan lagi, disitulah masuk. Ketika didoain, ketika diperhatiin, ketika disupport habis, keluarganya nggak bisa nolak. Gitu. Akhirnya satu kena, satu keluarga kena. Murtad semua. Makanya saya bilang sangat disayangkan, maaf kata ya, kalau para ulama, kalau para dai-dai yang ada susah ditemui oleh umat, itu sayang sekali. Karena umat-umat ini sedang ngincar ya. ada incaran, orang-orang sedang mengincar ini umat. Nah, perhatikan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang sakit atau apa dan sebagainya, segera diperhatikan. Wabil khusus mereka yang memang butuh pertolongan. Kalau enggak, jadi incarannya teman-temannya Mas Tri nih. Kan dikatakan bahwa orang fakir itu Ya, dekat dengan kekufuran. Kekufuran kan. Nah. Artinya, sedangkan kalau di kami, uang untuk menjangkau jiwa-jiwa itu nggak eman-eman. Unlimited lah. Unlimited, yes, unlimited. Misalnya kami mau bantu orang, kami tinggal ngomong aja. Ini kayaknya perlu dibantu ini Kak, ini begini sampai leader kan. Keluar dana. Cepat ya. Gitu. Karena memang ada dananya. Bayangin kita berpikir 10% itu setiap bulan. Misalnya pendapatan antum 4,5 juta. 450.000 itu udah menjadi perpuluhan di gereja. Iya, iya. Dan kalau jemaatnya ada 5.000, tinggal ngalikan. Iya, Sedangkan 5.000 itu pendapatannya bukan pendapatan dasar semua. Ada bos-bos yang punya PT, yang punya pabrik. 10% masukin. 10%-nya masuk di gereja.